Juventus dikabarkan tengah mempersiapkan dua strategi menyusul keinginan Massimiliano Allegri untuk mendatangkan kapten AC Milan Alessio Romagnoli. Allegri diketahui meminta pada manajemen agar Juventus mau mendatangkan Romagnoli di bursa transfer panas musim mendatang. Romagnoli digadang-gadang bakal meneruskan tradisi bek tangguh Italia yang dimiliki Juventus. Kedatangannya juga diproyeksikan untuk menjadi pengganti Giorgio Chiellini yang telah menua. Laporan dari Milan News menyebutkan jika Juventus tengah mempersiapkan dua strategi yang bisa dipakai untuk mendapatkan Romagnoli dari AC Milan. Strategi pertama adalah Juventus bisa langsung melayangkan penawaran pada AC Milan. Kontrak Romagnoli yang akan habis pada 2022 mendatang diyakini membuat bandrol yang ia miliki saat ini berada di angka 10–20 juta euro, yaitu sekitar 172–344 miliar. Yang kedua, Juventus bisa menyodorkan penawaran prakontrak pada Romagnoli. Juventus bisa mendapatkannya secara gratis usai kontraknya habis tahun depan. Prakontrak tersebut bisa dilakukan oleh Juventus pada bulan Januari tahun 2022 mendatang. Sesuai dengan aturan Bosman yang menyatakan jika pemain bisa berpindah ke klub lain di akhir kontraknya secara gratis jelang 6 bulan atau kurang kontraknya yang berakhir. Dua raksasa Liga Italia, Juventus dan AC Milan dikabarkan bakal saling sikut demi dapatkan tanda tangan wonderkid berlabel The Next Ronaldo asal Brasil. Melansir dari surat kabar harian olahraga Portugis O Jogo disebutkan bahwa Juventus dan AC Milan sudah membuat langkah serius untuk mendatangkan bintang Santos Kai Jorge. Lebih lanjut dijelaskan pergerakan dua klub ini kian aktif setelah pesaing terdekat mereka dari Liga Inggris, Wolverhampton, telah lebih dulu mengajukan tawaran buat Kai Jorge. The Wolves kabarnya sudah melakukan pembicaraan dengan Santos mengenai kesepakatan sebesar 15 juta euro untuk transfer striker Brasil berusia 18 tahun tersebut. Meski belum ada balasan dari pihak Santos, namun penawaran tersebut membuat tim peminat Kai Jorge langsung bergerak, termasuk AC Milan dan Juventus. Performa Kai Jorge sendiri sepanjang musim 2020-2021 memang terbilang impresif. Total dirinya telah bermain sebanyak 20 pertandingan di semua ajang dengan torehan 6 gol serta memberikan 8 assist buat Santos FC. Pernah menolak Juventus, sekarang gelandang PSG ini menyesal. Leonardo Paredes pernah disebut-sebut sebagai salah satu calon suksesor Andrea Pirlo di Juventus, dan sekarang pria berkebangsaan Argentina itu menyesal karena telah menolak pinangan mereka. Paredes mengungkapkan alasannya menolak Juventus. Ia membenarkan kalau Direktur Bianconeri menghubunginya di tahun 2011. Penolakannya didasari oleh rencana Juventus yang dirasa tidak masuk akal. Ketika Juventus datang untuk merekrut saya di tahun 2011, Direktur olahraga mereka ingin saya bermain sebagai seorang gelandang pengatur serangan, semacam pengganti Pirlo, ujar Paredes kepada Ole. Paredes meyakini kalau peran yang dimainkan Pirlo tidak cocok dengan karakteristiknya. Beberapa tahun berselang, Paredes memainkan peran yang serupa tapi di klub lain. Dan sekarang ia menyesal karena telah menolak Juventus. Saya berkata kalau dia gila. Pada akhirnya saya bertahan di Boca. Saya berpikir kala itu kalau saya takkan memainkan peran gelandang semacam itu. Ternyata itu adalah sebuah kesalahan, pungkasnya. Pada tahun 2013 dan tahun-tahun setelahnya, Paredes bisa mencicipi kerasnya persaingan di Italia tapi tidak bersama Juventus. Ia bermain untuk Chievo, Roma, dan Empoli sebagai pemain pinjaman. Roma terkesan dengan aksinya ketika memperkuat Empoli pada musim 2015-2016, di mana Paredes tampil dalam 33 laga Serie A. Pada akhirnya Giallo Rossi merekrut Paredes secara permanen dari Boca Junior. Ia hanya bertahan selama 1 musim sebelum memutuskan pindah ke Zenit Saint Petersburg. Setelah 2 tahun, pinangan dari PSG datang kepadanya. Sampai sekarang Paredes masih jadi bagian dari klub raksasa Prancis tersebut. Juventus pasang harga 40 juta euro untuk Merih Demiral. Usai menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih anyar Juventus, langsung bergerak cepat menambah kekuatan tim. Namun sebelum berbelanja pemain baru, pihak klub sepertinya bakal lebih dulu melepas beberapa nama yang ada di dalam skuad. Salah satu pemain yang mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub adalah Merih Demiral. Kini peluang hengkangnya pemain berposisi bek tengah itu nampaknya kian terbuka. Menurut laporan dari Goal, Juve juga sudah memasang harga sebesar 40 juta euro. Demiral sebenarnya masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Dirinya juga berharap akan menjadi salah satu pemain penting Allegri.
Namun pihak klub tak bisa menjamin hal tersebut. Pasca bergabung dengan Juventus di musim panas 2019 lalu, pemain berusia 23 tahun itu memang lebih banyak menempati bangku cadangan. Demiral juga baru tampil dalam 32 pertandingan mengingat dirinya sempat dibekap cedera ACL. Persaingan di lini belakang Juventus memang cukup berat. Pasalnya selain Demiral, mereka masih memiliki Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, dan Leonardo Bonucci. Maurice Demiral tentu bukanlah satu-satunya pemain yang bakal meninggalkan Turin dalam waktu dekat. Sebelumnya nama-nama seperti Aaron Ramsey dan Cristiano Ronaldo juga diklaim berpotensi mengadu nasib dengan tim lain mulai musim 2021-2022 mendatang. Rabiot bersiap untuk peran yang lebih besar di bawah Allegri karena kualitasnya yang unik. Gelandang Juventus Adrien Rabiot ditetapkan untuk peran yang lebih besar di Stadion Allianz musim depan karena ia dipandang ideal untuk jenis sepak bola yang ingin dimainkan oleh Max Allegri. Pemain Prancis itu telah menjadi bintang untuk Prancis di Euro 2020, tetapi dia tampaknya tidak selalu cocok di Juventus musim lalu. Dia tampaknya memainkan sebagian besar permainan di bawah Andrea Pirlo karena pemain seperti Arthur tidak tersedia. Waktunya di Juve sejak bergabung dengan Juventus dari PSG pada 2019 tidak begitu berpengaruh seperti yang diharapkan Bianconeri. Mereka bahkan menganggapnya sebagai salah satu pemain yang bisa dijual musim panas ini. Namun Calcio Mercato sekarang melaporkan bahwa ia akan memainkan peran besar di tim Juventus musim depan dan seterusnya. Laporan itu mengatakan dia tahu bagaimana menggabungkan kuantitas berlari, kekuatan fisik dengan kualitas. Dan dia menunjukkan fleksibilitas dalam peran bek kiri di mana Alexandro harus bekerja lembur. Kualitas-kualitas ini dikatakan membuatnya menjadi bakat yang menarik bagi sebagian besar tim di Eropa dan Juve tahu itu akan menjadi kerugian mereka jika mereka mengizinkannya meninggalkan klub musim panas ini. Mereka sekarang telah memutuskan untuk mempertahankannya dan membangun lini tengah masa depan mereka di sekitarnya. Demikian klaim laporan tersebut.